Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Pada hari Minggu 15 Agustus 2021 kita boleh bersama-sama dipertemukan kembali dalam siaran virtual pada pagi hari ini untuk kita boleh bisa beribadah, bersekutu bersama di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin, puji Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita dan terus memberkati kita dan membimbing kita senantiasa setiap hari. Saya bersyukur kita semua masih tetap semangat di tengah kondisi yang masih sulit ini, tetapi kita yakin dan percaya jamahan kuasa Tuhan akan terjadi dan semuanya akan dimudahkan tepat pada waktunya sehingga kita bisa boleh bersama-sama mengalami kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya menyambut kepada seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga besar Elsade Malang untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa untuk memulai kegiatan baik kita pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Hingga saat ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul kembali bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur ya Tuhan Kau memampukan kami di tengah kondisi situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu dan Engkau yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya ajaib-Mu yang selalu terjadi memelihara kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau di dalam aktivitas kami, pikiran kami, perbuatan kami, hati kami masih jauh dari sempurna ya Tuhan, yang itu kadang mendukakan hati-Mu. Kami mohon ampun dan kami letakkan semuanya di hadapan-Mu. Kami mengakui itu semua ya Tuhan. Dan saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa hati dan pikiran kami untuk kami boleh kembali memperbaharui iman kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami meninggalkan diri kami yang lama ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan kami hendak menghidupi hidup yang baru bersama-Mu ya Tuhan. Di dalam hari-hari kami Tuhan memelihara kami dan kami mau mengucap syukur di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkenan kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati setiap jaringan internet yang kami gunakan. Tuhan berkati setiap alat-alat perangkat elektronik yang kami pakai. Biarlah semua ini ya Tuhan boleh menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu dalam persekutuan daring kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ibadah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau dan kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka bersama Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan nyanyian pujian nomor 208, Tak Dapat Aku Duga. Mari kita bersuka bagi nama Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak pernah kita duga. Ayat yang pertama. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru. Sungguhlah melebihi impian yang mulia, setia
hari Tuhanku bertambahlah indah. Ayat kedua, terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari bintang fajar yang cerah. Kerinduanku tiap kali dipuaskannya, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Jikalau ku berduka diberinya penghiburan, dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan, dan kasihku kepada Kristus pun bertambahlah, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Sekali lagi, tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Kita masih akan tetap bersukacita bagi nama Tuhan. Yang bersukacita boleh angkat jempolnya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya. Mari tinggal diam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan lebih bersukacita lagi. Yesus pokok dan kitalah jarangnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya.
hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini Bapak Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Harvey. Kita akan bersama-sama naikkan nyanyian pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan, selamanya Yesus Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami memuji-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh Yesus, kepada hambanya Evangelis Harvey kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Kita senang bahwa meskipun di masa-masa sulit, ya, di masa-masa yang tidak menentu ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan memberikan bonus kepada kita untuk kita boleh beribadah kepada kita.
ini bukan sesuatu secara kebetulan, ini bukan sesuatu secara biasa, tetapi Tuhan menghendaki kita, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk tetap terus di dalam hubungannya yang harmonis. Ini sesuatu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, saatnya Tuhan, kami akan mendengar, kami akan memperhatikan firman-Mu, kami akan menerima firman-Mu, kami menyediakan hati kami Tuhan. Kami mempersilakan Tuhan untuk berbicara kepada kami. Kami mempersilakan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang Tuhan pesankan bagi kami saat ini, itu sungguh-sungguh boleh kami hidupi dan kami boleh senantiasa ada di dalam bagian rencana-Mu. Kelemahan kami, ketidakmampuan kami, ketidakbisaan kami, Tuhan, ketidakberdayaan kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengar, dan siap juga diajar oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Ampunilah Tuhan dosa kami, kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, yang sudah menebus dosa kami. Kami berdoa, mengucap syukur, dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pagi ini adalah tetap percaya Yesus dan tinggallah di dalam Dia. Kalau ada kata tetap, itu berarti mempunyai arti bahwa tidak bergeming sedikit pun, tidak bergeser seinci pun, tetap dan tetap. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, Tuhan menghendaki kepada kita untuk tetap percaya, tidak bergeser, tidak pindah. Tetap percaya Yesus dan tinggal di dalam Dia. Ini satu keinginan Tuhan Yesus yang harus kita pahami. Keinginan Tuhan Yesus yang berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Tinggal di dalam Dia. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 15 ayat 3 sampai 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, khotbah Pendeta Taufik minggu kemarin saya sangat menyimak dan sangat memperhatikan, dan itu sepertinya menggugah saya untuk semakin menghidupi firman Tuhan. Khususnya di dalam kondisi-kondisi saat ini. Ya. Kehidupan kita, kehidupan manusia, khususnya saat-saat seperti ini, tidak semakin mudah. Kehidupan manusia tidak semakin enak. Ya. Kehidupan manusia justru semakin sulit. Semakin membawa kita kepada satu hal yang rasa-rasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kalau ada
orang atau masyarakat yang hidup enak dalam masa pandemi ini luar biasa. Hidup sulit, seperti Pendeta Taufik katakan minggu kemarin, hidup sulit itu diakibatkan oleh dosa dan oleh kerusakan alam. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Pendeta Taufik menyampaikan betapa dosa sudah merasuki kehidupan manusia, sudah memisahkan hubungan manusia dengan Allah, dan sejak saat itu kehidupan manusia kehilangan gambar atau citra diri daripada Allah yang sudah menciptakan dia. Dosa juga merusak alam. Bagaimana alam semakin hari semakin rusak. Tidak semakin baik, tetapi semakin rusak dan menjadikan manusia semakin sulit. Khususnya di masa-masa pandemi seperti saat ini ya Bapak Ibu Saudara. Dosa dan kerusakan alam. Dua hal yang sungguh-sungguh menghancurkan kehidupan manusia. Termasuk saudara dan saya. Khususnya sejak pandemi ini Bapak Ibu, dalam 1,5 tahun ini, kehidupan manusia menjadi semakin sulit. Tadi saya katakan, sulit dan sulit, menyakitkan. Betul ya Bapak Ibu, menyakitkan. Tidak ada kepastian, tidak ada kemudahan. Semua gelap, semua di dalam kesulitan yang sama. Baik dari anak kecil sampai dewasa, baik orang yang tidak punya maupun orang yang punya, baik orang yang tidak mempunyai jabatan sampai orang yang punya jabatan. Semua sama masuk di dalam kesulitan ini. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pandemi ini, nangis rasanya kalau kita baca itu. Apalagi di tengah-tengah keluarga besar kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam waktu singkat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Keluarga Pak Teguh beberapa hari yang lalu kehilangan orang tua yang terkasih. Kita sebagai keluarga besar, jemaat, merasa kehilangan dalam waktu singkat. Lalu kita membaca berita juga anak-anak dalam waktu singkat menjadi yatim piatu. Semakin kita juga semakin susah untuk mencari nafkah. Orang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Ini yang terjadi, Bapak. Ini realita yang ada di dalam kehidupan kita masa pandemi ini. Banyak kasus, banyak kejadian yang membuat kita semakin menangis, membuat kita semakin sedih, susah. Contoh kejadian, saya membaca, kalau Bapak Ibu membaca medsos, yang membuat kita sangat menangis. Ada bapak yang menukarkan sepatunya untuk bisa membeli susu anaknya. Lalu ada keluarga yang menjual perabotannya satu demi satu untuk bisa makan. Ada seorang istri yang gantung diri karena melihat atau setelah ditinggal mati suami. Hal-hal seperti ini rasanya dekat di dalam kehidupan kita. Rasanya dekat di dalam hidup kita. Dalam pandemi ini, dalam situasi seperti ini semakin jelas, semakin terang, semakin jelas menunjukkan bahwa manusia itu begitu lemah. Bahwa manusia itu begitu ringkih, tidak berdaya. Dalam pandemi ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini. Termasuk juga saya. Jelas menunjukkan bahwa manusia begitu lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan. Coba aja Bapak Ibu perhatikan. Uang
jabatan, popularitas tidak ada artinya. Banyak orang kaya, banyak orang yang punya jabatan, banyak orang yang popularitasnya tinggi, antri di rumah sakit. Rela tidur di sela-sela rumah sakit. Semakin menangis, Bapak Ibu. Ini semakin menjadikan manusia semakin letih, semakin cemas, semakin takut. Sudah punya uang, sudah punya jabatan, tetapi tidak bisa masuk rumah sakit sesuai dengan apa yang diinginkannya. Harus antri. Bahkan sampai kehilangan akal. Betul ya, Bapak Ibu. Banyak cara sudah dilakukan manusia untuk bisa mengatasi krisis. Termasuk cara-cara spiritual. Termasuk dengan cara-cara yang spiritual. Tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu hanya sia-sia. Semakin manusia berusaha, semakin manusia berusaha mencari, semakin sia-sia hasilnya. Kalau kita tanya, dan kita yakin dan pasti, dari anak kecil sampai dewasa, dan ditanya, kamu percaya Allah? Ya, saya percaya Allah. Banyak orang mengaku percaya, tetapi mereka belum menemukan Allah. Mereka masih hidup di dalam pencariannya pada Allah. Mereka semakin berusaha, mereka semakin terbebani. Semakin tidak bisa tahu apa yang harus dilakukan sampai kehilangan akal. Kondisi seperti itu membuat manusia sampai kepada titik yang terendah. Titik yang terendah. Manusia harus mencari Allah. Allah yang sejati. Manusia harus mencari Allah. Allah yang benar. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Manusia harus mencari Allah. Allah yang berkuasa. Allah yang mempunyai kuasa. Baik di surga maupun di dunia. Allah yang mampu menghapus dosa dan mengembalikan citra diri yang sudah ditetapkan. Allah yang mampu menghapus dosa dan mengembalikan citra manusia. Dan yang terakhir, manusia mencari Allah yang menjadi firman. Dan firman itu yang sudah menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, coba perhatikan nanti di rumah. Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, dan Roma pasal 4 21. Ini bagaimana Allah yang harus dicari. Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang berkuasa, mempunyai kuasa, Allah yang mampu menghapus dosa, yang mampu mengembalikan citra manusia, Allah yang menjadi firman dan firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kehidupan manusia sekarang. Luar biasa. Sudah sehancur-hancur pada titik yang terendah. Tetapi puji syukur, segala kemuliaan untuk Tuhan.
Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, Saudara dan saya sudah mengambil keputusan dan sudah mengalami perubahan yang besar yang terjadi di dalam sejarah hidup kita. Sekali lagi saya katakan, puji nama Tuhan, segala hormat dan kemuliaan untuk Dia. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mengambil keputusan yang besar. Perubahan besar terjadi di dalam hidup, di dalam sejarah hidup kita. Yaitu saat kita boleh menerima kasih karunia-Nya, saat kita boleh percaya kepada Allah yang sejati itu. Kita sudah menemukan Allah yang sejati itu. Allah yang sudah saya sebutkan. Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang menjadi firman, dan firman itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Luar biasa. Oleh kasih karunia kita boleh menemukan Allah yang sejati, Allah yang mampu menghapus dosa. Oleh karena kasih karunia kita diciptakan sebagai manusia baru. Oleh karena kasih karunia kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Seluruh hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Bahwa Dia, Yesus, yang oleh kasih karunia-Nya sudah menciptakan kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang sungguh luar biasa, menjadi manusia baru adalah bahwa kehidupan kita sudah mengalami pembaruan dan terus-menerus mengalami pembaruan di dalam Kristus. Hati dan pikiran kita sekarang sudah ada dalam kuasa dan kendali Yesus. Manusia baru adalah kita dijadikan Tuhan menjadi manusia yang senantiasa mengalami pembaruan di dalam Kristus. Hati, pikiran kita ada di dalam kuasa Yesus. Menjadi manusia baru juga artinya kehidupan kita sudah dilepaskan dan dimerdekakan dari ikatan dosa. Luar biasa. Ini harus benar-benar diimani, ini harus benar-benar dihidupi oleh kita. Bahwa kita sudah menjadi manusia baru, hidup kita ada di dalam kuasa dan kendali Yesus, dan kita sudah dimerdekakan, dilepaskan dari ikatan dosa. Kalau sebuah negara hidup di dalam penjajahan atau perbudakan, itu pasti tidak enak. Semua akan terasa tidak enak. Begitu juga dengan kehidupan. Saat manusia hidup, saat kita hidup sebagai manusia lama kita, dan kita hidup di dalam ikatan dosa, perhambaan dosa, hidup kita tidak akan pernah merasa nyaman. Hidup kita tidak akan pernah merasa nikmat. Karena ada yang mengganjal di dalam kehidupan kita.
Menjadi manusia baru juga itu artinya memiliki pengharapan, memiliki sukacita, memiliki kepastian, kepastian hidup kekal, kepastian akan pemeliharaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekarang ini hidup sebagai manusia baru, sebagai manusia yang memiliki pengharapan, memiliki sukacita, memiliki kekuatan, kepastian hidup. Dan ini tidak akan pernah bisa dimiliki orang-orang atau manusia yang masih hidup di dalam manusia lama. Ini hanya dimiliki, ini hanya terjadi, dirasakan oleh manusia yang sudah menjadi ciptaan baru dan manusia baru. Saudara dan saya mengalami hal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita melihat, merasakan betapa luar biasa kasihnya kepada kehidupan di dalam kehidupan kita, maka dari itu jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah campakkan Yesus di dalam kehidupan. Tetaplah percaya kepada Yesus. Tadi saya katakan di awal bahwa tetap itu mengandung arti tidak bergeser seinci pun. Tetap percaya kepada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus di dalam hidup kita. Jangan campakkan Yesus dari kehidupan kita. Karena Yesus dengan kasih karunia sudah memilih kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Yesus itu bukan karena kita memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih kita. Banyak orang dengan sombongnya, saya memilih Yesus. Bukan. Mereka katakan saya memilih, yang memilih kita itu bukan, tetapi Yesus Allah yang sejati itu yang memilih kita. Kalau kita sudah memahami ini, percayalah. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang memilih kita, Yesus juga yang akan bertanggung jawab akan hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, memilih kita, menetapkan kita, percayalah juga bahwa Yesus bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Saya katakan sekali lagi bahwa Yesus bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Bapak Ibu ingat sejarah orang pilihan Tuhan, bangsa Israel, ya. Di dalam kitab Kejadian bagaimana Tuhan sudah menetapkan nantinya akan dia memilih satu bangsa yang besar, ya, melalui keturunan Abraham, ya. Abraham, dia akan menjadikan satu bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa banyak. Lalu kita lihat juga bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Bangsa Israel harus melewati padang gurun kurang lebih selama 40 tahun. Betul ya, 40 tahun. Bagaimana perjalanan bangsa Israel itu yang tidak mudah, yang sulit. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan dan keamanan mereka. Waktu itu baca ya di firman Tuhan. Saat mereka lapar, Tuhan mengirimkan makanan. Betul? Saat mereka kepanasan, Tuhan menjagai mereka, menudungi mereka. Tanggung jawab Tuhan nyata, Bapak Ibu.
Kalau dia sudah bekerja, kalau dia menyatakan tanggung jawabnya, pada waktu itu dia akan juga bekerja dan bertanggung jawab terhadap kita di dalam terhadap kehidupan kita juga. Kalau Tuhan sudah melakukan segala sesuatu perkara yang besar pada saat itu, Tuhan juga akan melakukan perkara yang terbesar, menyatakan tanggung jawabnya terhadap janji firman Tuhan, ya dan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan pernah campakkan Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus demi harta, demi pasangan hidup, demi karir, demi pekerjaan, demi apapun juga. Saat saudara dan saya diperhadapkan kepada hal-hal itu, tetaplah percaya kepada Yesus meskipun saudara dan saya harus mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Di dunia pekerjaan, lalu di dunia di hal-hal lain, itu bisa menggecok. Itu bisa membuat kita lengah dan bergeser percaya diri dari Yesus. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak saya tekankan, jangan tinggalkan dan jangan campakkan hanya demi pekerjaan, hanya demi jodoh teman hidup, hanya harta. Tetapi percaya, kalau Yesus sudah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus juga yang akan bertanggung jawab. Yesus juga yang akan memenuhi kebutuhan kita. Janji firman Tuhan, ya dan amin. Dan itu sudah terbukti. Dan itu sudah bisa kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu, tetaplah percaya pada Yesus. Tetaplah percaya pada Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus, saat kita tetap teguh di dalam Yesus, Yesus inginkan untuk kita tinggal di dalam Dia. Kembali kepada ayat firman Tuhan di awal tadi, ya. Pasal 15 ayat 3 tadi katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan. Kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah bersih, menjadi ciptaan baru, manusia baru. Keinginan Yesus yang dinyatakan kepada kita adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang pada saat saya membaca ayat yang keempat A ini, ya, terus terang saya merasa terpempelak dan saya sedih. Seringkali saya tidak tinggal di dalam Dia. Seringkali kita, saya tidak menempatkan Yesus. Ini yang terjadi, yang menjadi problem dalam kehidupan iman Kristen. Kita tetap percaya pada Dia. Tetap Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam aku. Ini yang sulit, Bapak. Ini menjadi problem besar bagi kehidupan orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus terus ingatkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin agar kita memiliki hubungan yang kuat, yang tidak dipisahkan dengan Yesus. Tuhan mau supaya kita
ada satu relasi yang kuat, relasi yang tidak bisa dipisahkan. Ini keinginan Tuhan. Sama seperti Yesus tinggal di dalam pasal 15 ayat berikutnya dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Seperti itulah yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian. Tuhan mau kita ada hubungan relasi yang kuat bersama dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes tadi, itu perumpamaan bagaimana Yesus menggambarkan bahwa sebagai ranting harus ada hubungan, ada relasi dengan pokoknya, dengan pohonnya, dengan batang ya, batang. Supaya apa? Supaya tetap bisa hidup. Kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya harus dibangun, harus mempersilakan Yesus Sang Firman itu untuk menuntun hidup kita, untuk mengendalikan pikiran kita, hati kita harus sejalan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tinggal di dalam Yesus dan tinggal di dalam kita. Itu hukumnya wajib bagi kehidupan orang percaya, termasuk saya. Hukumnya tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Kalau hukumnya wajib, berarti apa artinya? Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita berdosa. Tinggal di dalam Yesus berarti kita harus tinggal juga di dalam doa. Seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tinggal di dalam Yesus berarti kita tinggal di dalam firman Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan sehari-hari. Dia mengajar dan dia juga belajar firman Tuhan. Tinggal di dalam Yesus artinya kita juga tinggal di dalam pelayanannya sama seperti Yesus. Yesus semasa hidupnya juga melayani. Apakah kita bisa melayani dalam situasi pandemi seperti ini? Mungkin banyak orang mengatakan, sulit, nggak bisa. Makanya kita nggak bisa. Ya, tetapi percayalah. Kalau Yesus tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam Dia, kita percaya Yesus yang memiliki, Tuhan akan memberikan kesempatan untuk melakukan. Nah, saya melihat ini dinyatakan di dalam kehidupan pendeta kita, pendeta COVID ya, saudara jemaat yang kita. Saya tahu persis bagaimana di tengah-tengah kesibukannya beliau ini, beliau masih bisa melayani Tuhan. Beliau masih bisa melayani apa yang Tuhan mau. Ini artinya apa? Bahwa apapun kondisi kita itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tinggal di dalam Yesus berarti kita juga melakukan hal-hal baik yang sudah dilakukan Yesus semasa hidupnya. Salah satu contoh, ya, hal-hal baik yang dilakukan Yesus semasa hidupnya adalah memberi makan. Betul ya Bapak Ibu ya? Memberi makan banyak orang. Lalu mengajar juga tadi sudah saya sampaikan. Mendoakan. Hal-hal inilah yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya saat itu. Tinggal di dalam Yesus itu artinya bahwa kita juga melakukan hal-hal baik yang sudah dilakukan Yesus. Tidak ada kata tidak bisa karena masa pandemi ini. Saya berani katakan bahwa Tuhan menyatakan kita memilih kita, kalau Dia tidak memilih kita, Dia akan berikan segala cara,
segala jalan untuk kita bisa tetap tinggal di dalam. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih, tinggal di dalam Yesus itu artinya kita tinggal di dalam doanya. Tinggal di dalam Yesus itu artinya kita tinggal di dalam firman Tuhan. Kita terus menggali firman Tuhan, kita terus belajar firman Tuhan. Tinggal di dalam Yesus itu artinya kita tinggal di dalam pelayanannya. Kita harus melayani. Kita juga harus mengajar sama seperti Yesus yang lakukan. Melakukan hal-hal baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau ini tidak kita lakukan di dalam kehidupan iman, sekali lagi, kalau ini tidak kita lakukan di dalam kehidupan iman, Yesus katakan di dalam pasal ini, kita akan menjadi ranting yang kering. Ranting yang kering. Kalau menjadi ranting yang kering, itu artinya bahwa tidak akan lama lagi ranting itu akan lepas, akan mudah dilepaskan. Dan kalau sudah lepas dari batangnya, dari pohonnya, kita tahu, dan yang mungkin kita melakukan dalam hidup kita akan kumpulkan itu dan kita akan makan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak tinggal di dalam Yesus, kehidupan kita akan menjadi kering, sama seperti ranting yang kering. Ranting yang sangat-sangat jelek, yang tidak berguna. Kita menjadi manusia-manusia yang tidak berguna. Kita menjadi manusia-manusia yang sangat tidak berguna, tidak menghasilkan apa-apa. Saatnya ranting yang kering dikumpulkan dan dibakar, karena sudah tidak berguna lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan Yesus ini bukan keinginan yang apa ya? Keinginan Yesus ini bukan sesuatu yang tinggi, bukan. Yang tidak bisa kita lakukan. Keinginan Yesus ini, dia inginkan bahwa kita melakukan, kita tinggal di dalam Tuhan. Karena Yesus sangat tahu persis. Yesus sangat mengetahui persis kondisi dunia dan kondisi kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, seperti tadi saya katakan, kita akan menjadi ranting kering dan siap dibakar. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, berarti kehidupan kita tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, tidak ada kepastian. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, berarti kita masih memakai hati pikiran kita yang lama, sebagai manusia yang lama. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada pengharapan, tidak ada kepastian. Itu kalau tidak tinggal di dalam Yesus. Yesus memberitahukan kepada kita mengapa kita harus tinggal di dalam Dia. Dia memberitahukan kepada kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak ada kepastian. Semua rasanya gelap. Semua rasanya tidak bisa diprediksi. Iblis seperti singa yang meraung siap menerkam kita. Situasi yang buruk itu, situasi yang tidak mengenakan itu siap menghancurkan kita dan siap menggulung kehidupan iman.
Yesus tahu persis, karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi. Karena dialah yang berkuasa. Dia tahu persis. Makanya dia katakan, dia inginkan kepada anak-anaknya sebagai orang percaya untuk tetap tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Bapak Ibu kalau pelajari Injil Yohanes pasal 15 ini, ya, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, luar biasa. Luar biasa. Mengajarkan pada kita bagaimana kita harus memiliki hubungan yang kuat. Harus ada relasi yang kuat yang tidak akan bisa dipisahkan. Kita mau ada relasi yang kuat di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam. Keinginan Yesus dalam hal ini untuk tinggal di dalam Dia adalah bahwa supaya kehidupan rohani kita itu menjadi sehat. Kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara dan saya diharapkan dengan tetap tinggal di dalam Yesus, itu kehidupan rohani kita tetap menjadi sehat. Sehat. Kalau kita bicara sehat, itu sesuatu yang sering kita dengar ya, Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini. Pemerintah atau dunia kesehatan menekankan bahwa seluruh masyarakat harus hidup sehat, harus banyak makan, betul ya, harus olahraga dan seterusnya, supaya apa? Fisiknya kuat dan itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan kalau imun kita kuat, imun kita meningkat, tidak ada penyakit yang termasuk COVID. Kalau secara manusia duniawi kita diajar untuk menjaga kekuatan tubuh kita dengan banyak makan, dengan melakukan hal-hal yang sudah digariskan dan yang sudah diajarkan, supaya imun kita kuat dan diharapkan virus corona tidak mudah menyerang kita. Apalagi kehidupan kita secara rohani. Bapak Ibu Saudara dan saya harus juga memperhatikan kehidupan rohani. Harus tetap juga memprioritaskan kehidupan rohani kita, agar kehidupan rohani kita tetap sehat, tetap kuat. Kehidupan rohani yang kuat, dan katakan akan menghasilkan di pasal 15 ayat dan seterusnya ini, itu akan menghasilkan buah. Pohon anggur kalau melekat pada pasalnya atau pokoknya itu akan menghasilkan buah pada akhir. Inilah akhir daripada perjuangan hidup orang Kristen. Inilah yang harus dicapai oleh kita sebagai orang Kristen. Kita harus bisa menghasilkan buah. Kita harus bisa menghasilkan buah tidak hanya 1, 2, tetapi buah yang rimbun, buah yang ranum, yang siap dinikmati oleh banyak orang. Kuncinya adalah untuk menghasilkan buah, tetap tinggal di dalam dan dia tinggal di dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sekali lagi saya katakan bahwa hidup kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Bagi orang percaya, kita mempunyai tanggung jawab. Harus bisa melakukan, harus bisa merealisasikan, melaksanakan keinginan Tuhan. Karena apa? Kita sudah tidak punya hak mengatur hidup kita. Kita itu sudah tidak, Bapak Ibu Saudara dan saya itu sudah tidak punya hak untuk mengatur hidup kita sendiri, itu sudah tidak punya hak. Betul ya Bapak Ibu. Kalau dulu sebelum percaya Yesus kita mati-matian mengandalkan akal pikiran kita, tetapi sejak Yesus memilih kita, semuanya ada di dalam kendali, dalam kuasa. Itu artinya
kita tidak punya hak sedikit untuk mengatur hidup. Bagaimana hidup kita, bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana seterusnya dan seterusnya. Tuhan akan bertanggung jawab akan hal. Tuhan akan nyatakan satu persatu di dalam perjalanan hidup. Yakinlah, hidupilah akan hal. Yakinlah dan hidupilah akan hal. Sekali lagi, saya dan Bapak Ibu tidak punya hak untuk mengatur hidup. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tetap percaya kepada Yesus dan tinggallah di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk pengajaran. Ini semakin membawa kepada kami satu pengertian bahwa sesungguhnya kami harus melekat di dalam Tuhan. Hidup rohani kami harus ada hubungan dengan Tuhan yang kuat seperti Yesus dengan Bapanya. Ampunilah Tuhan, kalau selama ini kami kurang mengandalkan Tuhan, tidak hidup dan tidak tinggal. Dan biarlah Tuhan Engkau memperbarui hidup kami. Engkau terus memperbarui akan sikap kami, budi pekerti kami. Dan Engkau mau terus ajar kami, mampukan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Menyatu di dalam Engkau Tuhan, itu yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami menyepelekan akan Engkau. Ampuni kami kalau kami tidak menomorsatukan Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami percaya, kami boleh tetap percaya kepada Yesus dan tetap tinggal di dalam Engkau. Engkau akan bertanggung jawab akan hidup kami. Engkau akan bertanggung jawab akan masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan keluarga kami, apa yang akan kami makan dan minum, apa yang akan kami pakai, Tuhan akan sediakan dan janjimu itu adalah ya dan amin. Kami akan hidup di firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh baik bagi kami. Teramat sangat baik bagi kami. Terima kasih. Situasi seperti ini, biarlah Engkau tetap menjaga kami. Engkau mengendalikan hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau terus mengawal kami, karena kami tetap dan mau tetap percaya kepada janji-Mu, ya dan amin. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami, Allah kami, sesembahan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan dan kehidupan kami. Terpujilah. Amin. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami terima ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, biarlah pujian penyembahan kami ini boleh mengaminkan setiap firman yang telah kami dengar dan kami terima. Bahwa bersama-Mu ya Tuhan kami mampu melewati semua ketika kami tetap percaya dan tinggal diam di dalam-Mu ya Bapa. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Puji nama Tuhan, kita sungguh terberkati oleh firman Tuhan yang telah kita terima. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada Pendeta Muda Taufik Nurwigianto, kami persilakan untuk memimpin dalam doa berkat dan doa penutup. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pujian, penyembahan kami boleh naikkan kepada Engkau melalui ibadah raya pada saat ini. Dan kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati, dan kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima melalui hamba-Mu Bapak Harvey. Kiranya Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan beliau, Tuhan terus memberikan kesehatan atas beliau, baik itu terkait dengan kondisi jantung beliau dan juga saraf mata beliau. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan dan memberkati beliau, supaya dalam usia yang Tuhan percayakan, dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang siap untuk menerima kabar baik Tuhan. Dan mereka boleh mengalami Yesus dalam hidup beliau melalui kehidupan beliau Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan beliau kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menolong, campur tangan, dan Tuhan memberkati. Bersama dengan Bu Evi, bersama dengan Mas Billy, dan juga bersama dengan Mas Agape. Kami percayakan persiapan Mas Agape untuk kuliah di Lampung. Kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, dan memberkati.
hingga segala sesuatunya juga boleh berjalan dengan lancar. Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan segala sesuatunya. Kami percayakan kerinduan harapan Mas Billy juga akan pekerjaan, supaya Tuhan juga menolong, campur tangan dan memberkati. Dimanapun Tuhan tempatkan, Mas Billy siap untuk melayani Engkau. Untuk itu Bapa, kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau. Setiap usaha, upaya yang dilakukan Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga semuanya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Kami percayakan juga untuk Bu Evi dalam kesehatan beliau, dalam kehidupan pelayanan beliau baik bersama dengan Pak Harvey di Kasembon maupun di Rumah Sakit Baptis Batu. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan dan memberkati Bu Evi. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan Bu Evi, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tahu persis dan Tuhan menyediakan yang terbaik secara khusus untuk pergumulan pelayanan di Rumah Sakit Baptis Batu di tengah pandemi ini, yang membutuhkan dana, yang membutuhkan biaya untuk menjadi berkat, untuk kelengkapan alat-alat medis dan sarana prasarana yang lain untuk bisa menolong pasien secara maksimal. Kami meyakini, kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaanmu, apa yang menjadi milikmu, Engkau ada di dalamnya dan Engkau akan menyediakan tepat pada waktunya. Hamba-Mu juga berdoa Bapa, menyerahkan kepada Engkau untuk Mas Trio, kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan dan memberkati Mas Trio dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam bidang properti maupun pijat refleksi. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan supaya Mas Trio juga dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat dan menjadi kesaksian hingga banyak orang yang boleh mengalami Kristus melalui kehidupan Mas Trio. Berkati kedua orang tuanya, berkati saudaranya yang ada di Blitar, supaya semuanya dalam pimpinan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Pak Riono, kami percayakan kesehatan Pak Riono, kami percayakan kesehatan Bu Patricia, kami percayakan kesehatan Mas Abel ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga ini dengan segala dinamika pekerjaan, pelayanan dan pendidikan yang Tuhan percayakan, hingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan Tuhan tahu persis pergumulan terdalam keluarga ini, dan Tuhan hadir atas keluarga ini. Tuhan menjamin keselamatan, Tuhan menjamin keamanan dan masa depan yang cerah penuh harapan. Kami percayakan Bapa semuanya kepada Engkau. Hamba-Mu juga berdoa untuk Joviel, kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, memberkati dalam kesehatannya dan juga dalam sekolahnya di Malang ini, supaya semuanya boleh terkerjakan dengan baik. PKL-nya Tuhan berkati supaya berjalan dengan lancar dan boleh lulus tepat pada waktunya, dan rencana ke depan setelah lulus untuk perkuliahannya kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, campur tangan dan memberkati Joviel. Berkati juga untuk orang tuanya yang melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu, dan juga Mas Yos dan juga adik-adiknya yang lain. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Pak Beni. Kami percayakan kesehatan Pak Beni, kami percayakan kesehatan Bu Kasana, kami percayakan kesehatan Mas Tio, Mas Charles. Tuhan menolong, campur tangan dan memberkati keluarga ini. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan, pergumulan keluarga Pak Beni, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat dan rezeki bagi keluarga Pak Beni, sehingga dalam kehidupan hari lepas hari pemeliharaan Tuhan terus terjadi atas beliau. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk keluarga Pak Matius. Kami percayakan kesehatan Pak Matius, kami percayakan kesehatan Bu Lisa, kami percayakan kesehatan kedua putri beliau ke tangan kuasa Engkau, Mbah Putri yang bersama-sama dengan beliau saat ini, dan juga pergumulan Mbah Kakung yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Baptis Batu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau nyatakan atas Kakung Bapak Adi Suseno ini Tuhan, supaya kuasa Tuhan menjamah beliau, kuasa Tuhan memberikan ketenangan kepada beliau, kuasa Tuhan memampukan beliau untuk menghadapi semua situasi ini. Kalau plasma konvalen sudah ditransfusikan,
kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tindakan-tindakan medis yang dilakukan kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Obat-obatan, vitamin semuanya kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan, dan melalui kuasa darah-Mu Yesus, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan-Mu atas kesembuhan, atas pemulihan Bapak Adi Suseno Tuhan. Kami percayakan dokter yang menangani, kami percayakan perawat yang menangani, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberikan yang terbaik atas kehidupan Bapak Adi Suseno. Untuk itu berikan ketabahan, berikan kekuatan kepada Pak Matius, Bu Lisa, dan keluarga besar beliau Tuhan ketika mendampingi Mbah Kakung ini. Kami percayakan sepenuhnya kondisi Mbah Kakung baik secara tubuh, jiwa, dan roh sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah di tengah semua situasi ini Mbah Kakung boleh mengalami Yesus di dalam hidupnya. Mbah Kakung boleh mengalami keselamatan di dalam Yesus, dan Tuhan sendiri yang berkarya. Dan Tuhan pakai Matius, Tuhan pakai Lisa Tuhan dalam kasih perhatian yang diberikan kepada Mbah Kakung. Untuk itu kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menjamah dan kuasa-Mu memberikan kesembuhan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk pelayanan beliau di Wagir dalam bidang pertanian. Kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, dan memberkati. Dalam bidang kesehatan Tuhan juga menolong, campur tangan, dan memberkati. Sehingga melalui semuanya itu Injil Tuhan boleh diberitakan dan banyak orang mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Saudari Natalia. Kiranya Tuhan juga campur tangan memberkati dalam kesehatannya. Tuhan juga campur tangan memberkati dalam perkuliahannya. Dan Tuhan campur tangan memberkati kedua orang tuanya yang menyuplai dia dalam perkuliahannya di Malang, dalam kehidupannya di Malang. Supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar dan boleh lulus selesai tepat pada waktunya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Edi bersama dengan keluarga yang saat ini ada di rumah mengikuti ibadah melalui Zoom. Kami percayakan kesehatan Bu Edi, kami percayakan kesehatan anak-anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan juga memberkati kesehatan keluarga besar Bu Edi, adik Bu Edi, dimanapun berada. Kami percayakan semua kepada Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu terjadi atas Bu Edi dan memberkati dalam kehidupan beliau, pelayanan beliau atas lansia dengan kelompok-kelompok yang lain. Tuhan juga lindungi sertai Bu Edi supaya dalam pelayanan itu juga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percayakan sepenuhnya kepada Engkau apapun yang menjadi pergumulan kerinduan Bu Edi, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Naryo, kami percayakan kesehatan beliau, kami percayakan kesehatan anak, cucu, menantu dimanapun berada, baik yang ada di Malang, di Surabaya maupun di luar pulau. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu, Tuhan melindungi, menyertai satu persatu, dan Tuhan menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan setiap usaha, upaya, bisnis yang dilakukan semuanya mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Dan melalui berkat itu nama Tuhan yang kembali dipermuliakan. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan Bu Naryo kepada Engkau, supaya kasih setia-Mu juga memberkati keluarga besar beliau, baik itu yang ada di Kediri dan dimanapun, supaya yang sakit dijamah dan juga disembuhkan oleh Tuhan. Yang sudah mengalami kesembuhan, kami mengucap syukur semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk Ibu Sofi yang setia boleh mendukung di dalam doa untuk pekerjaan Engkau di Indonesia, secara khusus atas kami EBC ini Tuhan. Kami mempercayakan kesehatan Ibu Sofi kepada Tuhan. Kami percayakan kesehatan ibunya kepada Tuhan. Kami percayakan kesehatan keluarga asistennya yang di Kediri kepada Tuhan. Supaya semuanya juga mengalami kesehatan yang penuh di dalam Engkau, kesehatan yang sempurna di dalam Engkau. Dan kami mempercayakan pelayanan Bu Sofi secara online, kiranya Tuhan menolong, campur tangan, dan memberkati kerinduan harapannya untuk bisa melayani kembali di Indonesia. Tuhan juga menolong, campur tangan, dan memberkati.
Kami percayakan umat Tuhan Gereja Baptis Anugerah yang ada di Taiwan, kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan, memberkati dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani yang ada di sana. Kami percayakan semuanya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga Pak Teguh. Kami percayakan kesehatan Pak Teguh, kami percayakan kesehatan Bu Iva, kami percayakan kesehatan Mbak Gebi dan adik Brian, dan kami percayakan juga kesehatan Pak Sandra, kesehatan istri beliau, kesehatan putri beliau. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, campur tangan atas setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Secara khusus dalam kedukaan yang mereka boleh alami hari lepas hari, kiranya penghiburan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan nyatakan atas keluarga ini. Sehingga pada akhirnya semuanya boleh dipulihkan dalam luka kedukaan ini Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan atas keluarga ini, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, dan Tuhan menyediakan yang terbaik atas keluarga ini. Untuk itu Bapa, kami hanya berserah, kami berharap kepada Engkau, kiranya Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu atas keluarga Pak Teguh. Hamba-Mu juga berdoa, menyerahkan kepada Engkau untuk keluarga Pak Nathan. Kami percayakan kesehatan Pak Nathan, kami percayakan kesehatan Bu Dewi, kami percayakan kesehatan Bu Simon, kami percayakan kesehatan anak Hira, anak Viel, anak Gwen. Semuanya kami percayakan kepada Tuhan, kiranya semuanya diberikan kesehatan yang penuh oleh Engkau. Dan Tuhan memberkati untuk usaha bisnisnya secara online. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan supaya Tuhan terus menyediakan berkat dan rezeki. Pemeliharaan Tuhan terus terjadi atas keluarga ini. Dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga dengan saudara Yuma, Tuhan juga menolong, campur tangan dan memberkati atas kesehatannya, atas perkuliahannya, menyelesaikan skripsinya. Kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat, bijaksana, kesetiaan kepada Yuma untuk Yuma bisa menyelesaikan, kerajinan untuk menyelesaikan, hingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kedua orang tuanya yang ada di Papua. Dan segala kebutuhan, keperluan yang ada Tuhan, tolong campur tangan dan memberkati kehidupannya. Hamba-Mu juga berdoa untuk Mbak Niken dalam segala pergumulannya sebagai anak Tuhan satu-satunya ketika keluarganya belum mengenal Engkau. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan dan memberkati Mbak Niken, dimampukan untuk akhirnya Mbak Niken bisa menyatakan kasih Kristus kepada keluarganya, dan Tuhan memberkati dalam kesehatannya, dan Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya. Apapun yang menjadi pergumulannya kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan di dalam kehidupannya. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan kepada Engkau, kiranya Tuhan juga memberkati Mas Hendra dalam kesehatannya, dalam pelayanannya di rumah sakit, dalam pelayanannya di gereja, dan dalam setiap pergumulan-pergumulannya kami percayakan semuanya kepada Engkau. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Dwi yang dilayani oleh Ibu Pendeta untuk dipersiapkan dalam baptisan. Ini menjadi buah yang Tuhan percayakan di tengah situasi yang sulit. Namun ada satu orang yang boleh percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Engkau untuk bertumbuh, untuk berbuah di dalam Engkau. Kiranya Tuhan memberkati Mbak Dwi supaya Mbak Dwi boleh semakin hari semakin dimantapkan iman percayanya kepada Engkau. Sehingga ketika nanti dibaptiskan, sungguh Mbak Dwi siap untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang mau dan mampu untuk memuridkan banyak orang. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan Mbak Dwi dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dan dalam kehidupannya bersama dengan keluarga dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kami serahkan semua kepada Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percayakan hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak kami Mikel, anak kami Besa, anak kami Kristo ke tangan kuasa Engkau, supaya kami terus setia untuk melayani Engkau dalam segala keadaan. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi kota benteng kami Tuhan, dan Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami dalam segala keadaan.
untuk kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat EBC, untuk kami boleh memuliakan nama Engkau, untuk kami boleh setia sampai kesudahannya. Dan kami percayakan untuk umat-Mu EBC yang saat ini karena keterbatasan mereka tidak bisa mengikuti ibadah secara online. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan berkenan Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, dan Tuhan campur tangan supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah dalam siaran ulang, sehingga mereka juga dapat menerima berkat firman Tuhan dan mereka boleh dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan tersebut. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami terus berdoa bagi Indonesia supaya dipulihkan dari pandemi ini. Jawa Timur ini dipulihkan dari pandemi, secara khusus Malang Raya dan Bali. Kiranya Tuhan juga menolong pulihkan dari pandemi ini Tuhan, hingga semuanya segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu kami mohon pertolongan-Mu untuk masyarakat yang mengalami kesulitan secara sosial. Ketika kami hidup berdampingan dengan mereka dan ketika Tuhan memberkati kehidupan kami, maka beri hati kami untuk kami bisa ambil bagian menolong, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan secara pribadi mampu menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Biarlah apa yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga nama Engkau senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk kepengurusan Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang baru periode 2021 sampai dengan 2026. Kami percayakan kepemimpinan yang baru ini kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong, memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin yang ada ini, baik itu Pendeta Yosia Wartono, kami percayakan kepada Engkau, Pendeta Royo, dan juga Pak David Widyatama. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menolong, campur tangan dan memberkati ketika bersinergi dengan Bamusnas, ketika bersinergi dengan Yayasan Baptis Indonesia dan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percayakan secara khusus untuk pembina Yayasan Baptis dan pembina Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang sedang berrapat untuk mempersiapkan pengurus dan pengawas yang baru. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan, supaya semuanya diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Ketika nama-nama itu nanti disampaikan, biarlah semuanya datangnya daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, kami hanya berserah, kami hanya berharap kepada Engkau, Tuhan yang melingkupi kami, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kami dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, dan terimalah berkat firman Tuhan yang mengatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus mengikat saudara dan saya dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.